Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, melalui peta, Chu Feng bisa mengatakan bahwa Tanah Suci Starfall mengendalikan wilayah yang sangat besar. Saat ini, Chu Feng dan Song Si berada dalam wilayah yang dikendalikan oleh Tanah Suci Starfall. Mereka sebenarnya tidak berada di Tanah Suci Starfall itu sendiri. Lokasi mereka berada, itu sebenarnya masih sangat jauh dari Tanah Suci Starfall yang sebenarnya. Namun tempat itu sangat dekat dengan Immortal Armament Villa. Apakah kamu ingin pergi dan melihat Starfall Holy Land? Tanya Chu Feng. Karena kita sudah datang ke sini, tentu saja aku ingin mengunjungi Tanah Suci Starfall. Kabarnya, Tanah Suci Starfall mirip dengan surga di bumi, kata Song Si dengan ekspresi antisipasi. Itu berarti bahwa Starfall Holy Land bahkan lebih indah dari ini, kata Chu Feng sambil menyapu pandangannya. Pemandangannya sangat indah. Tumbuhan dan pepohonan rimbun, langit biru dan awan putih. Bunga dan tanaman yang jarang terlihat menutupi tanah, dan memancarkan aroma yang menarik. Ini terutama berlaku untuk barisan pegunungan dalam jarak dekat, dan itu sangat menarik. Puncak pegunungan itu mencapai langit itu sendiri, dan menembus awan. Banyak air terjun berwarna putih keperakan mengalir turun dari gunung. Mereka seperti naga putih yang memasuki laut, dan tampak sangat mengagumkan. Selain itu, ada kabut ungu yang memenuhi pegunungan yang luas seperti lautan awan. Hal ini pun membuat pegunungan itu tampak seperti mimpi. Meskipun tempat ini sudah sangat indah, pemandangan yang sebanding dengan ini sebenarnya sangat umum terlihat di alam atas Ciliokosem besar. Namun demikian, pemandangan indah dari Tanah Suci Starfall benar-benar unik dan tak tertandingi di alam atas Ciliokosem besar, kata Song Si dengan cara yang sangat pasti. Kalau begitu, kita benar-benar harus pergi dan merasakannya. Namun sebelum itu, aku harus pergi ke villa persenjataan abadi terlebih dahulu, kata Chu Feng. Meskipun mereka berdua sudah berada di wilayah Starfall Holy Land, tapi Starfall Holy Land terletak di wilayah tenggara. Adapun villa persenjataan abadi, itu terletak di barat. Kebetulan sekali mereka berada di dua lokasi yang sama sekali berbeda. Chu Feng khawatir bahwa dia tidak akan sampai ke perburuan Immortal Armament Villa, itu jika dia melanjutkan ke Tanah Suci Starfall terlebih dahulu dan kemudian kembali. Mari kita pergi ke Immortal Armament Villa terlebih dahulu. Lagi pula, urusan yang tepat adalah yang utama. Hehehe, Song Si tertawa. Wush. Tepat pada saat itu, pelangi tiba-tiba saja terbang turun dari arah pegunungan, dan itu adalah seorang kultivator bela diri. Semuanya, ikuti aku. Aku telah mendengar berita bahwa Putri Suci Starfall Holy Land sedang berlatih di Purple Immortal Peak. Semuanya, mari kita pergi dan mencuci mata. Sebelum kultivator bela diri itu bahkan tiba, dia berteriak ke arah Chu Feng. Suaranya sangat keras dan jelas. Itu seperti guntur, dan mengguncang segala sesuatu di sekitarnya. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia berbalik dan mulai terbang menuju pegunungan yang tertutup kabut ungu di kejauhan. Pada saat-saat setelah teriakannya, orang-orang yang hadir semuanya meledak kegaduhan. Semua orang melonjak ke langit, dan mulai terbang menuju pegunungan itu. Chu Feng, cepat-cepat kita harus pergi dan melihatnya juga. Song Si berteriak kepada Chu Feng dengan gembira. Dia bahkan mendorong Chu Feng untuk mendesak Chu Feng agar segera membawanya ke sana. Ketika tangan Song Si bersentuhan dengan Chu Feng dapat dengan jelas merasakan bahwa Song Si ini gemetaran. Song Si benar-benar sesemangat ini. Karena itulah, Chu Feng memutuskan untuk mengikuti kerumunan. Dia juga melonjak ke langit bersama Song Si, dan mulai terbang menuju pegunungan. Selain itu, Chu Feng juga sangat ingin tahu tentang apa yang terjadi. Jadi dengan senyum di wajahnya, Chu Feng menggoda Song Si. Song Si, siapa itu yang disebut Putri Suci? Kenapa dia benar-benar berhasil membuatmu bersemangat seperti ini? Tanya Chu Feng. Chu Feng, kamu tidak tahu tentang itu. Starfall Holy Land akan memilih pria dan wanita dengan bakat terkuat di Starfall Holy Land. Pria itu dikenal sebagai Putra Suci, sedangkan wanita itu dikenal sebagai Putri Suci. Adapun Putra Suci dan Putri Suci, satu di antara mereka pasti akan menjadi kepala Akademi Tanah Suci Starfall masa depan. Adapun yang lain, mereka juga akan mendapatkan posisi yang sangat penting dalam Tanah Suci Starfall.
Selain itu, status mereka akan menjadi yang kedua setelah Kepala Akademi Starfall Holy Land. Awalnya, Tanah Suci Starfall memiliki sepasang putra suci dan putri suci. Jika mereka masih hidup sekarang, mereka akan berusia sekitar 1000 tahun. Namun sayangnya, mereka berdua tiba-tiba menghilang 63 tahun yang lalu. Tidak ada berita dari mereka, dan apakah mereka masih hidup atau sudah mati, itu masih tidak diketahui. Karena itulah, Tanah Suci Starfall memutuskan untuk sekali lagi memilih putra suci dan putri suci. 63 tahun yang lalu, Song Yunfei terpilih sebagai anak suci yang baru. Namun demikian, tidak ada kandidat yang cocok untuk gelar Putri Suci. Akhirnya 10 tahun yang lalu, Putri Suci baru pun terpilih. Namun Putri Suci yang baru tidak pernah mengungkapkan dirinya sejak dia terpilih. Dengan demikian, tidak ada yang berhasil melihat seperti apa rupanya. Hanya setahun yang lalu, Putri Suci Starfall Holy Land yang baru muncul ke permukaan. Ketika Putri Suci Starfall Holy Land mengungkapkan dirinya, itu adalah kegemparan yang sangat besar. Semua orang dari berbagai generasi muda dari seluruh Great Chiliocosm Upper Realm, mereka berkumpul hanya untuk melihatnya. Bahkan karakter tingkat iblis dengan bakat luar biasa juga ikut muncul. Ini terutama berlaku untuk para pria. Mereka semua mengangkat kepala untuk melihatnya dengan lebih baik. Alasan untuk itu adalah, karena generasi berturut-turut dari Putra Suci dan Putri Suci Starfall Holy Land tidak hanya berbakat luar biasa, tetapi mereka juga memiliki penampilan yang luar biasa. Jika semua pria muda memiliki wanita yang mereka dambakan di hati mereka, maka Putri Suci Starfall akan menjadi wanita yang dirindukan mayoritas pria muda. Lebih jauh lagi, dikatakan bahwa Putri Sulung Starfall Holy Land sangat indah, sehingga kecantikannya hanya mirip dengan peri surgawi. Dia bahkan dikatakan sebagai Putri Suci yang paling cantik sepanjang sejarah. Bahkan banyak jenius tingkat iblis yang hadir pada saat itu sangat terpesona oleh penampilannya. Sejak saat itulah, Putri Suci terbaru Starfall Holy Land dianggap sebagai salah satu dari 3 keindahan besar di alam atas Chiliocosm besar. Dan sekarang, Putri Suci berada tepat di depan mata kita. Bagaimana mungkin kita melewatkan kesempatan ini untuk melihatnya? Ucap Song Si. Semakin banyak Song Si menjelaskan, semakin bersemangat dia. Ketika dia selesai menjelaskan, dia berada di ambang air liur. Hahaha, lihatlah dirimu, apakah seperti ini bagaimana seseorang harus bertindak? Chu Feng secara terbuka mengejek Song Si. Sementara mereka berdua mengobrol, mereka memasuki pegunungan dengan kerumunan dan tiba di puncak gunung. Puncak gunung itu berlanjut jauh ke awan, dan itu adalah puncak tertinggi di pegunungan. Dengan menggunakan mata surgawinya, Chu Feng dapat melihat bahwa ada sebuah istana di puncak gunung tersebut. Melalui percakapan dari kerumunan di sekitarnya, Chu Feng datang untuk mengetahui bahwa apa yang disebut Putri Suci Starfall Holy Land, dia ada di dalam istana itu. Hanya saja, pembentukan formasi telah ditempatkan di istana itu. Dengan demikian, Chu Feng tidak dapat melihat melalui istana itu, bahkan dengan mata surgawinya. Selanjutnya, Chu Feng memperhatikan bahwa ada pembentukan formasi di luar istana. Pembentukan formasi itu tidak terlihat, namun itu bisa mencegah orang lain mendekati istana. Dengan pembentukan formasi itu di sana, belum lagi memasuki istana, bahkan orang-orang di sini tidak akan bisa mendekati puncak-puncak gunungnya. Selain dari pembentukan formasi, ada 8 pria tua berdiri di sekitar istana. Chu Feng agak terkejut saat melihat 8 orang tua itu. Alasan untuk itu adalah, karena 8 dari mereka sebenarnya terlihat persis sama. 8 dari mereka semua mengenakan gaun putih salju, dan memiliki ekspresi dingin. 8 dari mereka bahkan tidak berkedip, dan seolah-olah mereka benar-benar tanpa emosi. Jika bukan karena angin sepoi-sepoi mengangkat gaun panjang dan janggut putih mereka, orang-orang akan berpikir kalau mereka adalah patung. Meskipun Chu Feng tidak dapat merasakan aura 8 lelaki tua itu, tapi ia dapat menebak bahwa 8 dari mereka pasti keberadaan yang sangat menakutkan. Mungkin orang-orang yang muncul juga memperhatikan 8 pria tua itu, dan itulah sebabnya tidak ada dari mereka yang berani naik ke puncak gunung. Alasan untuk itu adalah, karena mereka juga takut. Mereka tidak hanya takut pada 8 orang tua itu. Lebih dari mereka, mereka takut dengan tanah suci Starfall. Benar saja, rumor itu memang benar. The Starfall Eight Immortals sebenarnya ada di sini. Tampaknya Putri Suci Starfall Holy Land benar-benar seindah yang dikabarkan, ucap Song Si.
Setelah melihat 8 lelaki tua itu, Song Si menjadi semakin bersemangat. "Apa maksudmu dengan itu?" tanya Chu Feng. "Menurut rumor, Putri Suci Starfall Holy Land dilindungi oleh Starfall 8 Immortals," kata Song Si. "Siapa 8 Immortal Starfall ini? Mengapa mereka sangat mirip satu sama lain?" tanya Chu Feng. "Tentu saja mereka mirip satu sama lain. 8 dari mereka adalah saudara kandung, dan mereka adalah kembar 8, kata Song Si. "Kembar 8, seru Chu Feng yang terkejut. Setelah itu dia berpikir dalam hati. Ibu mereka benar-benar mampu melahirkan sebanyak itu secara bersamaan, pikirnya. The Starfall 8 Immortals sangat terkenal di Great Chiliocosm Upper Realm. Alasan untuk itu adalah karena mereka bukan hanya kembar 2, tetapi mereka juga ahli tingkat bela diri." Song Si menambahkan. "Martial Immortal," seru Chu Feng. Chu Feng merasa pemujaan yang mendalam untuk Starfall 8 Immortals, ini setelah dia mendengar kata-kata itu. Dia akhirnya menyadari, mengapa orang-orang yang hadir begitu takut pada 8 lelaki tua di puncak gunung, dan bahkan berbisik ketika mereka berbicara. Di atas abadi sejati adalah abadi surgawi. Di atas abadi surgawi adalah abadi bela diri. Martial Immortal adalah ranah kultivasi yang sangat kuat. Paling tidak, itu adalah ranah kultivasi yang Chu Feng dan orang yang hadir tidak akan bisa melawan sedikit pun. Meskipun orang-orang yang hadir hanya bisa berdiri di bawah puncak gunung dan tidak dapat melihat Putri Suci, dan itu membuat semakin banyak orang yang terus berdatangan. Para wanita yang tiba segera pergi setelah mengetahui situasi. Namun praktis tidak ada pria lajang yang mau pergi. Seolah-olah bisa berhubungan dengan Putri Suci itu pada jarak dekat, bahkan untuk waktu singkat adalah suatu kehormatan besar bagi mereka. "Jika aku bisa melihat Putri Suci, itu semua akan sia-sia bahkan jika aku mati sesudahnya," pikir mereka semua. Banyak orang mulai menghela napas dalam penyesalan. Bahkan ada beberapa individu tak tahu malu yang benar-benar mulai mengulurkan hidungnya untuk mengendus, dan itu seolah-olah mereka bisa mengendus aroma Putri Suci. "Kalian semua, minggir." Tepat pada saat itu, suara gemuruh terdengar dari belakang Chu Feng dan yang lainnya. Beralih ke arah sumber suara, Chu Feng bisa melihat lebih dari selusin pria dan wanita terbang ke arah mereka dari jauh. Orang-orang ini semuanya adalah anggota generasi muda. Mereka semua memiliki penampilan yang layak, dan mengenakan pakaian yang bagus. Tingkat kultivasi mereka juga sangat baik. Ini terutama berlaku bagi orang yang memimpin kelompok itu. Dia sebenarnya peringkat 4 True Immortal. Adapun yang lainnya, mereka sebagian besar abadi sejati juga. Sebagian besar dari mereka adalah peringkat 1 abadi sejati. Namun ada juga beberapa dari mereka yang bukan abadi sejati, yaitu leluhur marsial puncak. Meskipun kultivasi secara keseluruhan dari orang-orang itu semua sangat kuat, dan mereka semua adalah anggota generasi yang lebih muda, dan usia mereka jauh lebih tua daripada Chu Feng. Melalui pengamatannya, Chu Feng menemukan bahwa sementara orang-orang itu semua adalah anggota generasi muda yang kurang dari 100 tahun, dan mereka sendiri mendekati usia 100 tahun. Tentu saja, kultivator bela diri memiliki rentang hidup yang mampu mencapai beberapa ribu tahun, atau mungkin lebih dari 10.000 tahun. Dengan demikian, usia di tahun 90-an bisa dikatakan cukup muda untuk kultivator bela diri. Meskipun mereka lebih tua dari Chu Feng, tapi mereka akan dianggap sebagai orang yang sangat muda di dunia kultivasi bela diri. Sebagai perbandingan, usia mereka bisa dikatakan mirip dengan anak-anak yang hampir tidak terlatih dalam kultivasi bela diri. Ketika kerumunan berhasil melihat pria dan wanita muda itu dengan jelas, mereka segera minggir dan menciptakan jalan untuk sekelompok orang yang masuk. Bukan itu saja, Chu Feng juga memperhatikan bahwa hampir semua orang yang hadir mengungkapkan ekspresi kaget dan takut. Bahkan ada banyak orang yang tidak berani melihat kelompok orang itu lagi. Ketika kelompok itu tiba, mereka semua menundukkan kepala. Alasan untuk itu adalah, karena kelompok pria dan wanita itu mengenakan token yang identik di pinggang mereka. Chu Heavenly Clan. Para pria dan wanita muda itu semua berasal dari Chu Heavenly Clan. Yo, anak-anak nakal dari Chu Heavenly Clan benar-benar menunjukkan disposisi kekuatan besarnya di sini. Pada saat itu, si ratu melengkungkan bibirnya, dan ekspresi jijik muncul di matanya. Alasan untuk itu adalah, karena dia tahu betul bahwa jika bukan karena fakta orang-orang itu milik klan surgawi Chu, mereka tidak akan bisa membuat orang-orang yang hadir takut seperti kerumunan hanya karena kultivasi mereka.
Pria yang memimpin kelompok itu melewati kerumunan. Dia mengangkat kepalanya, dan menggenggam tinjunya saat dia berbicara menghadap ke atas. Aku Chu Xianshu dari klan Surgawi Chu, telah mendengar bahwa Putri Suci sedang berlatih di sini. Mungkinkah bagiku untuk mendapatkan kehormatan mengobrol dengan Putri Suci? Ucap pemimpin kelompok itu. Oh, jadi sebenarnya tuan muda dan wanita muda klan Surgawi Chu. Putri Suci kami telah memberikan kabar untuk mengundang tuan muda dan wanita muda untuk mengobrol, kata salah satu dari 8 Immortal Starfall di puncak gunung. Suaranya sangat kuat dan tajam, namun itu juga masuk akal. Menurut pengamatan Chu Feng, ia menemukan bahwa pembentukan formasi yang tak terlihat tidak hanya mampu mencegah orang lain mendekat, tetapi juga mampu mengisolasi suara. Dengan kata lain, pria tua dari Tanah Suci Starfall harus menggunakan metode khusus untuk memungkinkan orang lain mendengar suaranya. Setelah mendengar apa yang dikatakan orang tua itu, bahwa Chu Xianshuo mengungkapkan senyum bangga. Kemudian, dia memimpin generasi muda Chu Heavenly Clan yang lain dan terbang ke puncak-puncak gunung. Karena faktanya bahwa mereka diberi izin, mereka tidak terhalang oleh pembentukan formasi yang tak terlihat dan berhasil memasuki puncak gunung. Pada saat itu, orang-orang di bawah ini sangat iri. Ini terutama berlaku untuk para pria. Mereka secara terbuka mengungkapkan kecemburuan mereka. Pada akhirnya, mereka adalah orang-orang dari klan Surgawi Chu. Bahkan Putri Suci Starfall Holy Land harus memberi mereka wajah, ucap seseorang. Chu Feng bisa mendengar apa yang mereka katakan, dan semua orang merasa sangat iri terhadap tuan muda dan wanita muda klan Surgawi Chu. Berdasarkan apa yang dikatakan, apakah sangat sulit bagi seseorang untuk melihat Putri Suci? Tanya Chu Feng. Sulit, sangat sulit, telah dilaporkan, banyak jenius tingkat iblis ingin melihat Putri Suci. Namun sayangnya, mereka semua ditolak, kata Song Si. Oh, dalam hal ini, Putri Suci ini adalah karakter yang cukup bangga juga rupanya, kata Chu Feng sambil tersenyum. Lalu kemudian Chu Feng memandang ke arah puncak-puncak gunung, dan kemudian berkata kepada Song Si. Tampaknya orang-orang dari klan Surgawi Chu juga ditolak, ucapnya. Alasan untuk itu adalah, karena Chu Feng melihat bahwa sementara tuan muda dan wanita muda dari klan Surgawi berhasil mencapai puncak gunung, tapi mereka tidak dapat memasuki istana. Meskipun pembentukan formasi yang tak terlihat itu telah mengisolasi semua suara, tapi Chu Feng dapat menentukan apa yang mereka katakan dengan membaca bibir mereka. Orang-orang dari Chu Heavenly Clan hanya dapat berkomunikasi dengan Putri Suci Starfall Holy Land dari luar istana, dan bahkan mereka ditolak masuk ke istana. Situasi semacam ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh tuan muda dan wanita muda dari klan Surgawi Chu. Dengan demikian, ekspresi mereka saat ini sangat jelek. Ini terutama berlaku untuk pria bernama Chu Xianshuo itu. Namun mungkin itu karena kekuatan Starfall 8 Immortals, tetapi orang-orang dari klan Surgawi Chu tidak berbicara dengan kasar. Mereka hanya bisa diam-diam menerima batasan itu. Mereka sebenarnya benar-benar ditolak, seru Song Si. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Song Si juga memperhatikan apa yang terjadi dan merasa sangat terkejut. Hahaha, Putri Suci ini benar-benar menarik. Dia mengatakan akan mengobrol dengan mereka, dan dia benar-benar hanya mengobrol dengan mereka tanpa menunjukkan wajahnya kepada mereka. Dengan begini, orang-orang dari klan Surgawi Chu pasti tercengang. Tampaknya identitas dari klan Surgawi Chu tidak efektif pada semua orang juga. Hahaha. Si Ratu bersukacita atas kemalangan para tuan muda dan wanita muda dari klan Surgawi Chu. Chu Feng, ini buruk. Tidak pernah aku harapkan bahwa Chu Xianshuo akan datang ke sini lagi. Song Si berkata dengan cemas kepada Chu Feng melalui transmisi suara. Mungkinkah mereka juga datang untuk berpartisipasi dalam perburuan Immortal Armament Villa? Tanya Chu Feng. Pasti, mereka tidak akan muncul di sini tanpa alasan. Selain itu, Chu Xianshuo itu bukan orang biasa. Tidak hanya dia jenius kultivasi bela diri yang terkenal di antara generasi muda Chu Heavenly Clan, tapi dia juga seorang spiritualis dunia yang luar biasa. Setiap kali dia berpartisipasi dalam perburuan Immortal Armament Villa, dia akan selalu mendapatkan tempat pertama. Dia telah mendapatkan tempat pertama selama 9 tahun berturut-turut hingga sekarang. Selain dia, tuan muda lainnya dan wanita muda dari klan Surgawi Chu juga bukan orang biasa. Mereka semua adalah ahli spiritualis dunia jenius. Sebenarnya ada banyak orang dari klan Surgawi Chu yang datang untuk berpartisipasi dalam perburuan tahun ini.
Aku khawatir mereka ingin mendapatkan semua peringkat teratas dalam perburuan kali ini, kata Song Si dengan cemas. Kamu jangan khawatir. Perburuan belum dimulai, dan hasilnya belum diputuskan. Chu Feng menghadapkan Song Si dengan senyumannya. Bukan hanya Song Si yang mendiskusikan Chu Xianzuo, tapi banyak orang lain yang hadir juga mendiskusikannya. Dari diskusi orang banyak, Chu Feng datang untuk mengetahui bahwa Chu Xianzuo ini sudah berusia 99 tahun. Pada tahun berikutnya, usianya akan 100 tahun. Dengan kata lain, dia tidak akan lagi menjadi anggota generasi muda dalam waktu 1 tahun. Akibatnya, Chu Xianzuo secara alami tidak dapat berpartisipasi dalam perburuan tahun berikutnya. Ini akan menjadi yang terakhir kalinya dia bisa berpartisipasi dalam perburuan. Jadi, dia pasti sudah siap. Lagi pula, jika dia berhasil kali ini, dia akan mendapatkan tempat pertama dalam perburuan selama 10 tahun berturut-turut. Meskipun 9 dan 10 hanya memiliki satu jumlah perbedaan, tapi ada perbedaan intrinsik di antara mereka. Dengan demikian, Chu Xianzuo sangat mementingkan perburuan. Meskipun Chu Feng sudah menemukan bahwa Chu Xianzuo sangat kuat, tapi dia tidak takut sama sekali. Alasan untuk itu adalah, karena Chu Feng telah belajar dari percakapan orang-orang di sekitarnya, bahwa sementara Chu Xianzuo sangat berbakat dalam teknik formasi, tapi dia hanya seorang spiritualis dunia yang diselubungi oleh jubah abadi tanda ular. Sementara kultivasi Chu Feng saat ini memang lebih rendah daripada Chu Xianzuo, namun tetap saja bahwa mereka berdua adalah spiritualis dunia Snake Mark Immortal Cloak. Dengan demikian, Chu Feng tidak merasa bahwa dia akan kalah dari Chu Xianzuo. Dengan demikian, karena Chu Xianzuo seorang spiritualis dunia jubah abadi tanda ular dapat memperoleh tempat pertama, dan Chu Feng merasa bahwa ia juga akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan tempat pertama. Bas-bas. Tepat pada saat itu, cahaya yang menyilaukan tiba-tiba bersinar dari puncak gunung dan mendarat di Chu Feng. Cahaya yang tiba-tiba itu mengejutkan orang banyak, dan Chu Feng sendiri juga kaget. Alasan untuk itu adalah, karena cahaya yang menyilaukan itu dipancarkan dari telapak salah satu 8 Immortal Starfall. Pada saat itu, cahaya itu hanya menyelimuti Chu Feng. Chu Feng tidak merasakan sensasi khusus dari cahaya itu, namun dia sudah menjadi fokus semua orang yang hadir. Bukan hanya orang-orang di bawah yang menatap Chu Feng dengan ekspresi kaget, bahkan tuan muda dan wanita muda dari Chu Heavenly Clan di atas sedang menatap Chu Feng dengan ekspresi rumit. Pada saat itu, pria tua yang telah menyelimuti Chu Feng dengan cahaya yang dipancarkan dari telapak tangannya berkata, "Tuan muda, putri suci kami ingin mengundangmu," ucap seorang Immortal Starfall. "Apa?" seru Chu Feng yang tercengang oleh apa yang tiba-tiba dikatakan kepadanya. Tampaknya pria tua ini belum berbicara dengan jelas. Karena itu masalahnya, izinkan aku untuk mengklarifikasi. Putri suci kami melihatmu dan merasakan bahwa nasib telah membawamu ke sini. Karena itulah, dia ingin melihatmu, kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.